Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, subuh kali ini kita akan kembali berbincang dalam serial video tentang public speaking. Tips menjadi seorang pembicara yang handal. Dan pada sesi kali ini saya bersama dengan Salman. Kali ini akan berbincang tentang 3 aturan dasar berpidato atau 3 aturan dasar Anda menjadi seorang pembicara. Bisa dimanfaatkan untuk tatap muka orang per orang atau Anda bisa manfaatkan juga untuk aktivitas Anda berbicara depan orang banyak di audiens yang banyak yang menyaksikan Anda. Dan tips kali ini sangat penting sekali. Buat siapa? Buat Anda yang masih jadi pemula atau buat Anda yang punya jam terbang tinggi, ini sangat bermanfaat sekali. Tips 3 aturan dasar ini disebut dengan Elliott's 3 Basic Rules of Public Speaking. Kenapa disebut Elliott's 3 Basic Rules of Public Speaking? Karena memang yang menyampaikan teori ini adalah Elliott Eastman dalam bukunya You Have a Voice, The Key Result of Public Speaking Success. Elliott bilang dalam bukunya, cukup manfaatkan 3 aturan dasar dulu, Anda terapkan ini, baru nanti kemudian kita expand ke tips dan trik yang lebih banyak lagi. Apa 3 aturan dasar tersebut? 3 aturan dasar yang pertama adalah singkat. Yes, less is more. Ingat, tujuan utama kita berbicara apa? Yes, clarity, kejelasan. Apa yang kita sampaikan, message yang kita ingin deliver, itu sampai dengan jelas kepada audiens atau kepada siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Sehingga seringkali kita melupakan. Kita ingin berbicara banyak, kita ngalor ngidul kemana-mana, padahal pada akhirnya lupa clarity utama dari tujuan kita berbicara, berpidato, atau kita berbincang dengan seseorang, kita lupakan itu. Sehingga fokus. Key point message-nya apa? Hal apa yang menjadi poin utama kita? Fokuskan pada 3 hal tersebut, pada hal tersebut, atau pada inti dari yang ingin kita sampaikan. Clarity dan biasanya diblurkan oleh hal yang banyak sekali yang kita ingin sampaikan. Padahal singkat, kata Elliott. Less is more than enough. Yang kedua apa? Yang kedua, materi yang sesuai. Sehingga bagi seorang pembicara, sebelum berbicara, harus terlebih dahulu memahami audiensnya. Apa sih yang mereka butuhkan? Ini sama seperti kalau Anda menjadi seorang salesman. Anda ketemu dengan seorang calon customer Anda, prospek Anda. Jangan kita berbicara, ini produk ini bagus, ini bagus. Anda tawarkan banyak produk. Padahal fokus, apa sih yang mereka butuhkan, siapa yang memakai produknya, untuk aktivitas kebutuhan apa, dan juga termasuk akan digunakan sering atau memang jarang juga. Dan seperti apa yang diinginkan. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya, maka kita fokuskan pada materi tersebut, kita susun yang padat, singkat, jelas, dan memang mereka butuhkan. Katanya seorang pemburu itu tidak akan mendapatkan 2 kelinci kalau dia kejar dua-duanya. Artinya rakus, semua ingin dimasukkan ke sana supaya kelihatan keren. Padahal fokus pada 1 kelinci dulu, dapatkan baru fokus kepada kelinci yang lain. Seringkali itu yang seringkali lupakan orang. Termasuk kita berbicara ingin kelihatan keren, banyak kita masukkan. Jadi yang pertama tadi apa? Singkat, sesuai dengan clarity dan key message kita. Yang kedua adalah materi yang sesuai, yang dibutuhkan oleh audiens. Yang ketiga dalam Elliott's 3 Basic Rules of Public Speaking adalah hadirin itu teman Anda. Hadirin itu teman kita. Hadirin itu bukan musuh kita. Yang seringkali menjadi musuh kita, kata Elliott, adalah diri kita sendiri. Kita seringkali mengkritik diri kita. Kita kritik diri kita, ini kayaknya gue salah nih ngomong ini. Kayaknya saya salah deh ngomong ini. Kayaknya saya nggak harus berbicara ini deh. Saya mau menyampaikan apa ya? Aduh, kayaknya kalau ini nggak menarik deh buat mereka. Kita berperang dalam diri kita sendiri sehingga muncul rasa ketakutan, muncul rasa grogi, dan akhirnya perbicaraan kita, perbincangan kita, ataupun materi yang kita sampaikan, akhirnya kandas di tengah jalan oleh kita mengkritik diri kita sendiri. Ada konflik batin di sana. Ada kita berperang, kayaknya audiens nggak suka ini deh. Padahal anggap audiens teman kita, kalau kata Elliott bilang. Audiens itu teman kita.
perlakukan mereka layaknya teman kita. Kita berikan kepuasan kepada mereka terhadap apa yang mereka butuhkan. Kita kenal mereka. Layaknya seorang teman, kalau kita kenal, maka kita tahu apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Dan kita berbicara dengan mengalir saja, layaknya kita berbicara dengan seorang teman. Itu 3 tips berbicara, berpidato, tatap muka, one on one, atau dengan audiens. Singkat, sesuai materinya dengan yang dibutuhkan, dan yang ketiga, hadirin atau audiens adalah teman kita. 3 hal itu praktikkan dulu. Nanti kemudian kita masuk ke dalam sesi-sesi berikutnya tentang tips menjadi seorang pembicara yang handal. Dan ingat, kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan masukkan dalam kolom komentar. Mau materi tentang apa, atau kesulitan yang sering dihadapi itu seperti apa dalam berbicara. Yuk sama-sama kita bahas dalam serial tentang public speaking, tips menjadi seorang pembicara yang handal. Tamam? Anything you want to do? Or you want to speak to audience? After ayah. Oke, sip. Thank you. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, selamat mencoba. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know again. Correct ayah punya ayah.